Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wilda Amalia Putri dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 230711601154. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang hakikat sila-sila Pancasila sebagai bagian tugas akhir mata kuliah Filsafat Pancasila. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, 5 sila dalam Pancasila memiliki makna mendalam yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan utuh. Mari kita simak bersama mulai dari sila pertama hingga sila kelima berdasarkan materi yang telah saya pelajari. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar spiritual dan moral bagi bangsa Indonesia. Dalam sila ini, Tuhan dipahami sebagai pusat dan sumber dari segala kehidupan. Tuhan merupakan asal dan tujuan dari segala sesuatu di alam semesta, yang dalam filsafat Jawa dikenal sebagai Sangkan Paraning Dumadi. Tuhan bersifat tunggal, unik, dan tidak ada satupun makhluk atau benda dapat menyamainya. Ia tidak dapat dipersepsikan dengan indera manusia secara sempurna, digambarkan dengan ungkapan filsafat Jawa, tan keno kinoyo ngopo. Konsep ketuhanan berkembang melalui agama dan kepercayaan. Dalam konteks Indonesia, masyarakat mengenal baik agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, maupun aliran kepercayaan lokal yang disebut sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sejak masa prasejarah, masyarakat Nusantara sudah memiliki keyakinan terhadap kekuatan ilahi terkait dari adanya peninggalan seperti Menhir dan Punden Beruda. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram menunjukkan keterkaitan erat antara agama dan struktur negara. Aktualisasi nilai ketuhanan yang Maha Esa mencakup penghormatan terhadap kebebasan beragama, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menjaga toleransi, serta mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aktualisasi nilai. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua, menghormati kebebasan beragama dan beribadah. Yang ketiga, menolak pemaksaan agama kepada orang lain. Yang keempat, menjaga kerukunan antara umat beragama dan keyakinan. Yang kelima, mengembangkan sikap toleransi, adil, dan beradab dalam keberagaman. Contoh aktualisasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam kegiatan seperti peringatan hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Nyepi yang dirayakan secara nasional tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, misalnya dengan membangun rumah ibadah yang dikelola oleh umat masing-masing. Dalam konteks pendidikan, pelajaran agama diberikan sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan martabat yang tinggi. Manusia memiliki 2 dimensi utama, yaitu jasmani dan rohani, serta hidup sebagai individu dan makhluk sosial. Sifat kemanusiaan dalam sila ini ditekankan pada prinsip keadilan dan keberadaban. Keadilan berarti memperlakukan setiap manusia secara proporsional tanpa diskriminasi, sementara beradab berarti berperilaku sesuai dengan norma, etika, dan kebijaksanaan budaya. Dalam konteks Indonesia, masyarakat dikenal menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan sesama dengan penuh kasih. Bahkan jenazah pun diperlakukan dengan penuh kehormatan dan spiritualitas, sebagaimana penggunaan sebutan almarhum atau suwargi. Aktualisasi nilai. Yang pertama, mengakui persamaan hak dan kewajiban manusia.
Kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa, empati, dan peduli sosial. Yang ketiga, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan. Contoh aktualisasi sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sosial seperti donor darah, bantuan bencana alam, dan program kemanusiaan lainnya. Organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia, Basnas, dan lembaga sosial lainnya bekerja untuk membantu masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau status sosial. Sikap saling menghormati juga tercermin dalam budaya gotong royong serta sopan santun yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga integritas dan keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, namun semua bersatu dalam semangat kebangsaan. Persatuan tidak berarti menyeragamkan, tetapi mengakui dan menghargai perbedaan. Konsep ini tercermin dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Rasa cinta tanah air tumbuh dari keterikatan manusia terhadap tanah, tumpah darah, dan tanah airnya. Kedua elemen ini membentuk identitas nasional dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Dalam sejarahnya, nama Indonesia mulai digunakan dalam pergerakan nasional dan menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, terutama sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Aktualisasi nilai mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban demi negara dan bangsa, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, menghargai keberagaman sebagai aset nasional. Persatuan Indonesia terus dijaga melalui simbol-simbol kebangsaan seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Contoh konkret lainnya adalah perayaan Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, serta kegiatan pramuka dan pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah yang menanamkan nilai persatuan sejak dini. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan demokrasi khas Indonesia. Rakyat adalah pemilik kedaulatan dan segala keputusan harus didasarkan pada musyawarah dan mengedepankan akal sehat dan kebijaksanaan. Kata hikmah mengandung makna kebijaksanaan, akal budi, serta pemikiran yang matang. Dalam forum musyawarah, keputusan harus mempertimbangkan semua kepentingan yang ada dan dilakukan secara aktif. Musyawarah dilakukan melalui sistem perwakilan yang demokratis. Wakil-wakil yang dipilih harus mampu menyuarakan aspirasi rakyat dengan jujur dan bertanggung jawab. Budaya musyawarah telah melekat dalam tradisi masyarakat Indonesia sejak dahulu, dari musyawarah desa hingga lembaga permusyawaratan negara. Aktualisasi nilai. Yang pertama, menghormati prinsip kesetaraan warga negara. Kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 3. Mengedepankan kepentingan bersama. 4. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan secara demokratis dan etis. Contoh aktualisasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai kegiatan musyawarah mufakat, tercermin dalam lembaga legislatif seperti DPR dan MPR yang mewakili suara rakyat dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang. Di tingkat desa dan RT atau RW, keputusan bersama juga biasa diambil melalui rebuk warga atau musyawarah desa. Ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia tidak
tidak hanya mengedepankan suara mayoritas, tetapi juga kebijaksanaan kolektif yang mempertimbangkan semua pihak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan puncak dari semua sila Pancasila dan menjadi tujuan utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam sila ini bukan hanya aspek hukum, tetapi juga meliputi ekonomi, sosial, dan budaya. Keadilan harus mampu dirasakan seluruh rakyat, terutama yang lemah dan terpinggirkan. Masyarakat Indonesia mendambakan kehidupan yang adil dan makmur. Kemakmuran harus berdasarkan keadilan, bukan hanya pencapaian materi semata, tetapi juga batinnya. Dalam praktiknya, sila kelima menuntut distribusi sumber daya yang merata, menghapuskan kemiskinan, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara. Aktualisasi nilai, menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan hak, membantu golongan lemah dan tidak mampu, tidak mengeksploitasi dan merugikan orang lain, menghargai karya dan usaha orang lain untuk kesejahteraan bersama. Contoh nyata keadilan sosial adalah sebagai program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pemerataan pembangunan juga terus diupayakan, misalnya melalui pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal dan program dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah pedesaan. Demikian pemaparan tentang hakikat sila-sila Pancasila. Kelima sila ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketuhanan menjiwai kemanusiaan, kemanusiaan memperkuat persatuan, persatuan mendukung kerakyatan, dan semua bermuara pada keadilan sosial. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya hafal secara lisan, tetapi juga mewujudkan dalam tindak nyata, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, hingga ruang digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.